Sahroni. Mirip Hmm, tuh tampangnya. dia lagi. Jauh gue. Jenggot sama jenggotnya. Anggota dewan. Anak apa Tanjung Priok. apa sih dia punya quote itu? Hmm? Yang ingin bubarin DPR adalah masyarakat tolol. Yang tolol. Ah, Orang yang tolol. Gua rasa yang tolol dia juga. Emang DPR nggak pernah dibubarkan? Sejarah di dunia lah. Ya pernah Di mana? dibubar. Hah? Di mana? Bah, di Inggris Lu pernah? pernah. Di Indonesia sendiri pernah. MPRS dibubarkan. Jadi MPR. Ya, MPR itu apa? MPRS apa? S-nya apa? sementara. Sementara ya kan, temporari. Di Bubar. temporari, ya, dibubarkan kan? Iya. Iya. Ini kan DPRP, Apa? Dewan Perwakilan Rakyat Permanen. Permanen, ada yang permanennya. Bisa dibubarkan. Apa yang... Ya, Dewan Permanen Rakyat. artinya dia tidak tahu filosofi yang lagu siapa itu. Tiada ada yang abadi di dunia ini, cuy. Ya kan? Bisa aja dibubarkan tapi nggak, artinya dibubarkan bukan tidak dipakai lagi, dibubarkan tuh anggotanya diganti semua gitu loh. Loh, kan mekanisme pemilihan juga harus dirubah dong. Iya, harus dirubah, itu mengulang lagi. Artinya di situ. Biaya besar tuh berarti. Ya, sosial cost-nya tinggi. Nah, sekarang kalau dibubarkan walaupun sebentar berarti kan menghilangkan trias politika dong. Nggak juga. Kan ada mandat nanti ya terpimpin dulu. Oh, berubah dulu menjadi terpimpin. Iya, di rentang waktu sekian sampai sekian itu nggak ada MPR, terpimpin dulu lah misalnya kan gitu. Atau bisa dengan militer. Ya, jangan militer. Enggak, bisa kan? Ada Bisa, opsi bisa. ke sana bisa. Artinya ada dipegang oleh Ya, komando militer. tekan kontrak sekian sampai terbentuknya MPR yang baru. Kalau lembaganya itu ya tidak maksudnya bubarkan itu anggota-anggotanya. Kalau gua tanggapan dari eh, masyarakat ya, bubarkan itu bukan kelembagaannya. Manusianya. Manusia-manusia di dalam kelembagaannya itu. Karena udah nggak puas orang kan. Seluruh orangnya diganti. Ya mau nggak mau. Artinya gini loh. Misalnya produk nih. Ada cacat satu. Lu minta ganti satunya atau seluruh? Seluruh kan. Gue ganti semua. Recall produk itu. Buat produk baru lagi. Kan gitu. Ya orang yang baik pun di dalam itu sekarang ya ketiban rezeki nggak baik lah dia. Harus legowo. Ya masih untung yang kalau kayak gituan. Kalau kayak tahun kapan? 65 gitu. Hilang tak menentu kan. Gue pengen begini. Ketika masyarakat pengen mengganti DPR, ya masyarakat juga punya dong Solusinya. Nah itu. Apa? Ya. Kan jangan cuma demo di halaman depan doang. Apakah nanti mekanisme pemilihannya, wah minimum harus S1, bisa simpel gitu ya, minimum 1, kemudian TOEFL-nya sekian. Macam-macam, artinya start dari zero dulu nih, mau ngapain. Kita kan kalau udah bubarin DPR, itu kan kembali ke ground zero. Iya, otomatis kembali ke ground zero karena trias politika kan nol, nggak bisa bergerak itu. Betul, hilang satu legislatif. Iya. Tapi nggak punya solusi, nggak cuman emosi marah-marah doang. Ya, ini kan akumulasi coy. Pertama dari apa? Ya mungkin yang paling dekat lah itu apa? Tunjangan. Habis joget-joget. Muncullah tolol. Kalau tunjangan tapi kalau di trace ke belakangnya banyak lagi. Iya bener, kalau misal kita yang paling current, paling akhir itu kan gara-gara tunjangan, ya kan? Itu satu, menyakiti masyarakat, gede banget. Yang kedua, joget-joget kan tuh udah menyalahi empati orang. Ya, wah ini kok orang dikasih begini, malah showing off dengan cara yang nggak elegan, empatinya nggak ada. Yang ketiga tambah lagi dibilang tolol sama si Sahroni. Itulah yang memacu adrenalin dari arus bawah ini kan. Oh nggak ada cerita, ayo arus bawah. Nah muncullah mahasiswa tanggal 25. Buruh nggak mau, karena buruh udah ada agenda juga, ya kan. Terus muncul seorang Raden Kusuma Atmaja apa gitu yang menengahi bahwa siapa Raden Kusuma? Ya siapa lah itu, apa sih kata orang? Menteri Kusuma Atmaja. Bukan, apa sih namanya? Satria Pingitan. Satria Pingitan. Kusuma Atmaja. Joko Tingkir. Ya itu. Muncullah seorang Joko Tingkir yang
memberikan solusi ya, kayak zaman dulu ada muncul seorang Amin Rais sebagai bapak reformasi gitu misalnya. Oh iya, Amin Rais mana sekarang suaranya? Min! Nggak ada. Sekarang nggak ada orang yang muncul. Karena ini dadakan cuy. Kalau waktu zaman 98 itu kan protesnya kan udah berminggu-minggu. Kalau ini kan langsung. Nah, gua sanksinya begini cuy. Sementara si buruh ini udah nggak mau, pokoknya anarko jangan ikut campur. Dia udah wanti-wanti dari awal tuh. Tapi kalau udah masa gitu susah. Anarko. Grup-grup anarkis, Oh. bayaran. Kayak kalau di Amerika kan jangan ada yang menyusup. baju hitam, pakai balaklava, ini nggak berani muka kelihatan itu. Kami pingin murni, nggak ada tunggangan-tunggangan. Kami pingin buruh murni, tuntutan kami. Chaos itu ada keuntungannya. Nah, orang yang mengambil untung itu ada pasti. Ya ibarat kata nih, satu negara, dua negara perang, pasti ada orang yang diuntungkan, yang jual senjata kan. Ini juga begitu di dalam negeri ini. Nah ini menurut lu siapa yang diuntungkan? Hah? Dalam demo ini? Ya kalau elit politik sih santai-santai aja ya. Iya kan? Elit politik masuk DPR dong? Ya semua. Kan dia kan dicerca, gimana? Iya semua, dari eksekutif, legislatif, yudikatif tuh, dan partai-partai politik, parpol-parpol itu elit politik itu. Kalau gini kan harus ada yang menengahi ataupun yang mendamaikan atau yang mencerahkan atau simultannya jadi rendah gitu. Udah nasional dan sudah mulai ada penjarahan. Iya, penjarahan. Terus ada isu-isu ras lagi di media sosial itu kan. Oh ini gara-gara cindo nih, teh kucing dikit-dikit. Kampret. Yang melindas itu Brimob. Gue ngelihatnya gini coy. Terus yang nenangin itu dari Kopasgat sama Marinir apa kalau salah. Jadi Brimob ditarik mundur, tapi tetap di lapangan, tarik mundur. Nah yang maju si ini. Marinir. Angkatan, ya ABRI lah ya, TNI ya. Harusnya cepat tanggap pemerintah. Ya biasa, nanti kan Inspektur VJ agak telat dikit. My Hero-nya tuh agak telat dikit. Ya, maksudnya belum dapet nih. Kira-kira nanti gimana endingnya? Gue pengen tahu. Gimana endingnya? Apakah tahu-tahu ya karena capek, lelah, pikiran dan mental, tarik mundur semua lah buruh-buruh itu. Kan nggak selamanya kan. Ini kan kita lihat ya, buruh itu demo kan ekonomi jadi stop kan, rugi. Jadi Jadi lumpuh. Betul. Nah ini gimana apakah dimulus diri kan? Ya gawat juga nih, ada banyak perusahaan yang harus gulung tikar, harus kembali cari tempat lain di Asia, ke Vietnam lagi pilihan mereka kan. Makin pengangguran Indonesia. Betul. Ya apa mesti kira-kira nanti menurut lu ending kayak gimana? Apakah tahu muncul Satria Piningit, Joko Tingkir sebagai superhero? Kemungkinan besar begitu. Jadi ada satu nanti yang muncul lah sebagai penengah lah gitu loh. Ya kan? Sekarang gini loh, dilihat masyarakat versus Dewan Perwakilan Rakyat. Puan Maharani minta maaf. Secara kelembagaan, kinerja akan diperbaiki. Itu si Sahroni kan udah diganti, bukan jadi wakil di Komisi 3 lagi. Atau buat apa ya? Traktat atau bisa lah, akord itu bahwa ya per tanggal kita kasih waktu perubahan dari penghasilan DPR. Berapa tunjangannya tadinya 12 juta menjadi 1,2 juta tuh misalnya. Beras, terus rumah 50 juta menjadi 5 juta itu. Ya itu yang diminta dari yang demo kan, salah satunya. Ya. Itu sih yang paling damai menurut gua. Dari Puan Maharani, dia teriak itu. Ya makanya kinerjanya di ini dan transparansi. Tapi apakah betul nanti itu? Masalahnya gini, kalau untuk pulsa, gua 250.000 sebulan cukup pulsa. Soalnya kan mereka masuk gedung keluar gedung dan itu wifi cuy. Iya. Yeah. Wifi-nya bukan wifi, gua rasa bukan Telkomsel, udah siapa yang si Musk punya? Starlink udah tuh di gedung itu. Orang di daerah ya udah pakai Starlink. 750.000 sebulan. Justifikasi enggak, ini karena DPR. Ini akumulasi cuy. Masalahnya ada juga yang membonceng masalah Gibran ini. Loh, kenapa Toto Gibran?
Ya pasti ada pihak yang membonceng apa maksudnya, ngikut lah gitu untuk Gibran, belum muncul aja, tapi setelah ini baru DPR kan. Makanya mungkin dilihat dulu nih, apa pure untuk DPR semua. Atau ada kemarin kan ada pihak yang minta untuk ini kan, Gibran di-impeach kan. Nah, impeachnya apa, masalah apa? Kan nggak ada menyalahi undang-undang dia. Memang udah kebangetan kali DPR-MPR. Bukan dari tolol itu. Kalau tolol itu udah nggak masuk hitungan sih. Itu bukan anggota dewan tuh. Klasifikasi anggota dewan. Yang joget-joget gitu loh. Itu yang udah artinya dapat tunjangan sekian, terus joget-joget, dikritik, joget-joget balasnya kan. Memang hak mereka nggak ada masalah. Tapi itu dari pajak loh. Muncul lagi yang tolol. Ucapan tolol itu kan. Ditantang dia lari kan, ditantang debat. Kita stay tune untuk endingnya. Ya. Kalau nggak mau stay tune, masa lalu. It's not my problem. It's not my problem. It's your problem.